Di bulan Januari 2026 ini apa sih yang kemungkinan terjadi? Ini kita buka di tiap minggunya ya, dari minggu pertama sampai minggu keempat ada apa? Terus buka tentang keadaan, kartu konfirmasi, sama saran mungkin ya dari keadaan yang terjadi. Kita buka aja lah. Seperti apa sih keadaannya dan buat zodiak siapa kali ini? Ini kartunya acak dulu buat zodiak siapa kali ini. Halo. Buat zodiak Libra, di bulan Januari ini dari minggu pertama sampai dengan minggu keempat. Apa sih yang kemungkinan terjadi? Kita buka sama-sama ya energinya Libra. Ini kartunya tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan. Yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya. Bijak dalam menaruhkan readingan, bijak dalam mengambil keputusan. Budayakan nonton dari awal sampai akhir biar nggak gagal paham. Libra, kita buka aja dulu dari keseluruhannya gitu ya. Di bulan Januari 2025 ini, 2026 ini apa sih yang ada di kehidupan Libra, itu di keadaannya Libra. Terus nanti kita lanjut ke energi tiap minggunya. Libra, ini kita memulai tahun baru. Udahlah, yang lalu biar kita depul, energi depul. Kadang energi depul ini kita sendiri gitu ya, maju dengan senangnya, dengan bahagianya maju. Terus ketika ada orang yang bisa jadi ngedekat gitu, niatan keinginan kita suka goyah biasanya ya. Jadi dari ini langkah awal gitu ya. Di awal baru ini kita harus yakinkan, kuatkan niat kita mau kemana. Jangan sampai nanti ketika di perjalanan ketemu sama orang atau dekat sama orang, niatan keinginan kita goyah gitu, jadinya bingung ini mau kemana ya gitu. Soalnya apa, energi depul gini kadang kita udah yakin ketemu sama orang lain gitu. Mending kalau orangnya baik, kalau orangnya nggak baik ke Libranya bisa ngejatohin Libra gitu. Jadinya mudah-mudahan orang-orang yang dekat sama Libra bisa nuntun Libra ke yang lebih baik lagi buat nanti di depannya ya. Soalnya energi depul, energi mau memulai. Apa sih yang dimulai? Nanti Libra sendiri yang tahu di Januari 2026 ini apa yang dimulai. Ini kartunya Libra, kita buka sama-sama. Di minggu pertama Libra ada Two of Cup. Ada Two of Cup. Two of Cup energi perasaan. Sama gitu ya Libra. Apa yang dilakukan sama Libra sama apa yang dirasakan sama apa yang akan dialami sama Libra sama gitu. Jadi energi ini bukan energi yang bahagia, bukan energi kecewa gitu ya. Di minggu kedua ada energi menunggu. Apa yang ditunggu ini? Tentang uang kah? Tentang sesuatu yang kita usahakan kah? Di minggu ketiga pertimbangan. Libra disuruh bertimbang, ini disuruh mikir juga gitu ya. Mempertimbangkan lagi Libra mau seberapa lama mempertimbangkan sesuatu ini. Ini Two of Cup sebenarnya Kak, kita memulai sesuatu. Ini Two of Cup di minggu pertama berasa apa yang diinginkan berbuah gitu ya, terjadi. Ini dua minggu ketiga sama minggu keempat banyak pertimbangan. Banyak pertimbangan, wajar lah ya mungkin Libra. Kita mulai aja dulu dari minggu pertama. Di sini Two of Cup. Minggu pertama Two of Cup apa yang kita inginkan terwujud biasanya kayak bercermin Kak. Kita pengen apa, berbuahnya kayak gitu. Kita mau apa, terjadinya kayak gitu. Jadi di minggu pertama ini usahakan aja apa yang dimau ya, lakukan gitu. Ini energinya, kita ngerasa berat ngejalaninnya, ada rasa kecewa di keadaannya, yang halangin sabar dulu gitu ya. Sabar. Yang halangin kesabaran berarti kalau kitanya bisa lebih bersabar lagi mungkin akan bisa dapat apa yang dimau, tapi ini karena nggak sabar. Terus Three of Swords ya, dari ngerasain kecewa gitu, kayak sakit hati ngecewa ataukah dihianatin. Rasa kecewa bisa dirasakan di awal minggu ya, di minggu pertama, minggu sekarang jadinya berat banget buat ngejalaninnya. Tapi di sini Two of Cup Kak, kita mau ngusahain apa sekarang? Ini bonus mungkin ya dari rasa sakit hati ini kekecewaan. Bonus dari rasa kecewa, apa yang kita inginkan bisa berbuah. Sekarang terasa berat buat ngejalanin, terasa berat buat maju, buat ngejalanin terasa berat. Di energi berat ini ada apa aja sih? Mau berusaha ninggalin? Ini Libra,
berusaha ninggalin seseorang yang udah ngecewain kita itu mah nggak akan berat atau ya, soalnya orang yang mau ditinggalin orang yang pernah ngecewain kita. Cuman di sini ada the devil biasanya godaan. Kadang perasaan kita nggak ngasih tapi hati paling dalam kita ngasih gitu ya. Si tindakan kita nggak mau untuk pergi di sini, tapi di sini juga buat apa? Ini energi tersakiti maju gitu ya. Ini the devil wajar yang bikin susah kita untuk maju ke depan, padahal di depan ada kebahagiaan yang benar gitu ya, kebahagiaan yang benar-benar bahagia buat Libra-nya. Terus yang ngehalangin the strength, sabar di minggu pertama, yang ngehalangin kesabaran. Kitanya harus sabar lagi, harus lebih bersabar ya. Ini yang ngehalangin tentang kesabaran. Kalau bisa sabar dari perjalanan ini, ke Queen of Pentacle dulu di minggu pertama, rezeki ke Queen of Pentacle, ke kesibukan tuh Open Pentacle. Tapi hati-hati gini ya Libra, ini biasanya gitu orang lagi sakit hati, kecewa, lagi berat ngerasain beban, ke pengeluaran suka boros. Nah, kita sabar, jangan, ini tentang pengeluarannya, tentang uang harta, jangan sampai nanti ke depannya kita hitung-hitung lagi gitu di awal-awal ketika kita ngerasain sakit hati, kecewa. Hati-hati sama pengeluaran uang materi gitu, jangan sampai kebablasan. Soalnya di sini sakit hati, orang kadang ketika ngerasain sakit hati pengennya ya udahlah ngemil, jajan gitu, main gitu ya. Kita buka aja lah dari rasa sakit hatinya, kenapa sih gitu ya. Kecewa. Tapi sebenarnya gini Kak, kekecewaan ini untuk kebahagiaan yang lebih di depan. Ini dari alam, dari keadaan Chariot. Jadi walaupun mungkin tujuan kita yang gagal karena ada rasa kecewa, tapi di depan ada kebahagiaan lain yang sedang menunggu zodiak Libra. Walaupun mungkin di sini ada rasa kecewa, perjalanannya kecewa dulu, tapi kekecewaan itu menuju jalan menuju kita bahagia ya. Jadi lewat kekecewaan itu nantinya apa yang kita harapkan bisa berbuah di minggu sekarang. Kita tutup energinya ya. Lanjut Libra ke minggu kedua. Ada energi menunggu. Libra menunggu apa di sini? Mudah-mudahan apa yang ditunggu berbuah ya. Mudah-mudahan apa yang diinginkan berbuah, apa yang ditunggu berbuah. Semualah pokoknya ya. Apa yang dimau dapat gitu, apa yang diusahakan kemarin mudah-mudahan berbuah. Itu Three of Swords Kak. Libra, mudah-mudahan ajalah di bulan ini baik-baik aja ya, soalnya ada rasa kecewa dari kesibukan kita juga. Four of Wands, pondasi hubungan kuat. Nah, King of Cup tentang perasaan. Di sini yang kecewa hati, perasaan di minggu kedua. Tapi tentang apa yang kita usahakan bisa berbuah dari segi uang, rezeki. Four of Wands ada pondasi yang kuat di keadaan ini. Pondasi bisa jadi dari usaha atau dari rezeki, dari karir gitu ya di energi ini. King of Pentacle dari uang. King of Pentacle ragu, Five of Wands ragu, Nine of Pentacle, Nine of Wands bertahan. Jadi gini Libra, di minggu kedua ini kita kayak energinya menunggu ya. Yang ditunggu apa sih? Yang ditunggu apa yang diusahakan. Di sini kartu tengahnya tentang harta, uang, keadaan. Dari permasalahan yang ada ini gini, ketika ada permasalahan gitu ya, tapi kitanya masih bertahan di energi ini. Permasalahan dari rezeki, bisa karir, usaha atau kerja atau usaha gitu ya. Ini permasalahan ini kayak yang buat seleksi gitu, orang yang benar-benar baik, yang ngedekat di saat masalah ini ada. Orang yang nggak baik ngejauh. Selama kita masih bertahan di energi ini, apa yang kita usahakan bisa aja berbuah. Jadi kitanya nggak cuma nunggu gitu ya, usahain. Ini Four of Cup. Kalau dari masalah keadaan, kita jangan terlalu mengandalkan perasaan itu. Kasihan apa orang yang dealing sama kita ini, karena ini proses seleksi ya. Orang yang dealing sama kita yang bareng, yang ini apakah dia kasihan juga ke Libranya gitu. Jadi ini yang ngehalangin tentang perasaan. Kita buka King of Swords tuh, jangan terlalu banyak perasaan, pakai pikiran aja gitu. Yang baik ya maju, yang nggak baik ya singkirkan.
Kening open, kita harus berjalan melangkah ke depan. Jangan takut sendiri gitu ketika di energi ini ya, karena gini, ketika berdua sama ini kayak proses pelepasan gitu ya, orang yang baik, yang nggak baik. Di saat sendiri justru di situ kita tahu kemampuan batas kita sampai mana. Soalnya nyampe ke DMPS, nyampe ke kitanya bisa memperbaikinya di kesendirian, bukannya jadi rasa takut gitu. Kesendirian itu harus jadi tenaga buat kitanya. Kita harus yakinkan diri. Karena apa, ini peropan akan ada keadaan di mana pondasi kuat, bisa tentang hubungan sama seseorang di energi usahanya, bisa tentang diri kita. Pokoknya akan ada pondasi yang kuat dari keadaan ini untuk kemajuan rezeki, untuk kemajuan King of Pentacle. Peropan tentang pondasi Queen of Wands. Jadi nanti menuju ke apa yang kita usahakan, apa yang kita lakukan berbuah gitu ya, tapi dari kesibukan. Targetnya untuk apa sih? Ini untuk kesenangan-kesenangan kita, walaupun saat ini kesenangannya belum berasa gitu, tapi nanti ketika udah pencapaian kesenangan-kesenangan ini bisa berasa asal kitanya maju. Di minggu pertama ada itu ya, jadi jangan hanya menunggu ini energi menunggu. Di minggu kedua jangan hanya menunggu, kita sama maju, sama ngusahain, sama berusaha. Tutup energinya, lanjut ke minggu ketiga. Sarannya mungkin ya, saran dulu dari tadi di minggu kedua jangan hanya menunggu katanya. Ini sarannya di minggu kedua. Daropan, akan ada perjanjian sama seseorang, atau akan ada orang yang dekat yang benar-benar baik ya, yang benar-benar emang buat Libra ke depannya. Jadi jangan takut ketika kita ngerasa sendiri di energi ini. Justru melepaskan orang yang gak baik, mendekatkan orang yang emang baik buat kita. Daropan. Jadi intinya jangan takut ya. Di minggu ketiga Libra ada pertimbangan. Ini ada yang dipertimbangkan. Apa sih yang dipertimbangkan di minggu ketiga ini sama Libra gitu ya. Bukan Libra kalau nggak jago soal pertimbangan. Libra bisa lama ya mempertimbangkan sesuatu, tapi biasanya ketika dapat keputusan itu hasil yang terbaik. Kita buka. Apa sih yang dipertimbangkan di energi ini? Jalan. Ini Hermit ya, dari cobaan yang ada kita menemukan jalan. Menemukan keyakinan. King of Swords, Three of Cups. Ini yang kita pertimbangkan dari keadaan ini, keyakinan kita ya. Kita yakin yang halangin kebahagiaan, kesenangan. Kayak ginilah di minggu ketiga, selama kita ngusahain kok kayak nggak merasakan kesenangan-kesenangannya, kebahagiaan-kebahagiaannya gitu ya. Tapi di energi ini kita dapat keyakinan yang kuat bahwa suatu saat nanti harus bisa didapat apa yang diinginkan tentang kebahagiaan. Walaupun mungkin saat ini di minggu ketiga apa yang diinginkan belum kelihatan gitu ya. Belum tercapai, tapi ini King of Swords Kak, energi kitanya akan yakin sama sesuatu yang akan kita lakukan. Jadinya dari pertimbangan ini kita dapetin jalannya nantinya ke depannya. Oh iya, ke depannya nanti gini, ke depannya nanti gitu. Nine of Pentacle tentang mensyukuri apa yang dimiliki. Akhir sebuah cerita, kita sabar dari akhir ini, dari awal ini akan ada awal yang baik untuk nanti ke depannya. Jadi jangan terlalu mempertimbangkan sesuatu tentang kerugian yang udah pernah terjadi di keadaan sebelumnya, karena di depan ada suasana baru, keadaan baru, buka lembaran baru. Kita harus siap menempuh maju di keadaan yang baru ini. Nine of Pentacle, syukurin gitu di minggu ketiga apa sih yang jadi milik kita ini. Sabar, nanti kebahagiaan muncul sendiri ketika pikiran kita yakin, keadaan kita yakin, oh ini udah berjalan di sini. Three of Cups yang ngehalangin kesenangan, buang dulu kesenangannya, atau ketika kemarin mengharapkan kesenangan itu, sekarang buang dulu. Sekarang ngeyakinin diri. King of Swords datang lagi, berusaha ngeyakinin diri untuk kebahagiaan di depannya. Soalnya ini kenapa sih kita nggak ngerasain kebahagiaannya? Libra di sini ya energinya, kita harus yakin sama apa yang kita miliki. Yang udah pergi, yang udah nggak ada ya biarkan. Ini energi Nine of Pentacle, energi bersyukur, bahagia dengan apa yang kita miliki, senang dengan apa yang kita usahakan. Biasanya di situ harusnya
keajaiban datang. Jadi intinya syukurin apa yang ada gitu. Jangan kalau berharap kebahagiaan ngebandingin ke orang lain, kita nggak akan ketemu kebahagiaan kita yang sesungguhnya gitu ya. Di sini justru Libra harus ngerasa bahagia. Ini Page of Cup Kak. Page of Cup kayak gini ya, kita berusaha ngeyakinin dari keadaan perasaan dimana sesuatu yang kita harapkan nggak berbuah gitu. Tapi kita berusaha ngeyakinin ini pasti di depan akan ada keberhasilan. Oh kan, Ten of Cup, akan ada kebersamaan sama orang yang benar-benar tepat. Tapi di sini ada The Devil, gangguan pasti selalu adalah ya, wajar gitu Kak. Intinya di minggu ketiga jangan boros lah ya. Pengeluaran yang penting, pemasukan. Dari pemasukan yang ada, kita harus tentang pengeluaran kita harus hitung-hitung. Jangan sampai tergoda, soalnya di sini ada The Devil juga. Hati-hati sama godaan itu. Ya, Libra, biar nantinya nggak bingung. Kita tutup sarannya apa sih untuk minggu ketiga ini? Ini sarannya Libra. Saran untuk minggu ketiga ini, sarannya belajar dari keadaan sebelumnya. Kita belajar dari keadaan masa lalu. Di minggu kedua juga sebenarnya udah belajar tentang pengeluaran pemasukan. Tadi minggu kedua, minggu pertama belajar. Sekarang belajar lagi tentang pengeluaran pemasukan. Jangan terlalu boros ketika kita ngerasa keadaan gak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kitanya boros, jangan sampai ke situ. Belajar lagi. Belajar lagi kayak di sekolah aja ya. Kita lanjut ke minggu keempat. Minggu keempat ini bingung di pikiran. Emang suruh milih apa sih di minggu keempat Libra? Nanti udah minggu keempat udah ada pilihan kayak gini, komen ya. Emang Libra nunggu apa gitu. Di keadaan ini kayak yang bingung. Kayak ada pilihan gitu, mau ke kiri mau ke kanan. Tapi di pikiran gitu ya. Berarti kalau yang namanya di pikiran kita belum ngelangkah doang ya. Masih di pikiran ini dari permasalahan dari tower. Ada apa energinya? Ada rasa kecewa. Di minggu keempat ada rasa kecewa, tapi di situ ada The Star yang ngehalangin perubahan. Jadi kayak gini, ngerasa kecewa dari keadaan yang terjadi gitu. Kok nggak ada perubahan ke yang lebih baik lagi gitu. Dari apa yang diusahakan kok malah kecewa. Tapi sebenarnya ini The Star. Yang namanya energi The Star. Kebahagiaan di depan emang bukan seperti yang kita rencanakan gitu ya, tapi kesenangannya, kebahagiaannya, rasanya nanti berasa kayak mimpi di energi di depannya, kayak pas udah nyampe ke titik di mana pencapaian itu ada, tapi bukan dari sesuatu yang kita rencanakan ya. Di situ bisa ngerasain, oh bahagianya kayak gini gitu. Jadi jangan takut tentang rasa kecewa. Ini kecewa karena apa yang kita harapkan mungkin gak berbuah gitu ya. Tapi ada sesuatu yang lebih baik lagi untuk zodiak Libra dari alam, dari keadaan. The Star, tentang impian. Di sini buka dulu rasa kecewanya lah ya, Libra. Yang bikin bingung apa yang diusahakan kok nggak berbuah itu, malah yang ada kekecewaan itu yang bikin bingung Libra. Di sini pasrahin sama yang di atas, walaupun mungkin perasaan kita belum ngasih, walaupun keadaan kita Page of Pentacle, apa yang diusahakan nggak berbuah. Susah ya kalau ngomongin masalah takdir ya, udah takdirnya gitu. Soalnya kita manusia punya keinginan, punya niatan lah pengen ke sana. Nggak ada salahnya juga usahakan dulu. Ketika kita udah ngusahain mati-matian tapi nggak berbuah, ya udah pasrahkan sama keadaan. Ikut arusnya, kemana sih harus ngelangkah gitu. Soalnya di sini ada The Star mah kebahagiaan yang nggak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, tapi pencapaiannya ada gitu ya, kayak impian, kayak mimpi. Di sini yang ngehalangin well opportune, jadinya kita bingung gitu, yang ngehalangin tentang perubahan. Belum ada perubahan, jadinya bingung ini harus gimana gitu. Dari keadaan ini rasa kecewa ada gitu, kok belum ada juga perubahan di keadaannya. Ini Three of Cups, tentang kebahagiaan. Five of Pentacle tentang target. Perubahan, perputaran. Three of Cups tentang kebahagiaan. Gini ya, kesempatan sebenarnya untuk kita bahagia ada datang, tapi nggak kita ambil karena kita punya tujuan. Cuman tujuan di sini berat.
kayak nggak tercapai tujuannya, tapi kita yakin wah ini pasti tercapai ke sana gitu. Makanya Libra ngerasa kok nggak ada kebahagiaan di sini, kok nggak ada rasa kecewa di sini, padahal kebahagiaan, kesempatan untuk bahagia itu ada, tapi kita nggak ambil gitu kesempatannya karena kita kayak berharap ke sesuatu. Cuman sesuatu yang kita harapkan kayak ngecewain gitu ya di minggu keempat ini. Tapi jangan takut, ini kartunya tentang The Star, keseluruhan di cerita ini tentang kebahagiaan yang akan dirasakan nanti di depan. Tapi bukan dari yang kita rencanakan gitu ya. Energi The Star, kita buka. Ada energi King of Swords, berusaha ngeyakinin Temperan walaupun keadaan gak ngedukung, tapi kita berusaha. Di saat kita berusaha ngeyakinin, ini keadaan gak ngedukung ya Temperan dari rencana kita, tapi kita harus berusaha yakin ini akan ada Queen of Pentacle, akan ada perubahan dari segi keadaan. Queen of Pentacle kesibukan ya, tapi kesibukan yang bermanfaat gitu, ada uang, ada rezeki, kita mau ngelakuin apa aja, ngeluarin apa aja buat sesuatu yang kita inginkan nanti tercapai di situ. Queen of Pentacle mah duit sebenarnya banyak, kita berusaha ngeyakinin aja di pikiran kita, jadi fokus aja ya. Ini teh tadi ada rasa kecewa, ada kesempatan gak diambil, berarti ambil dari kesempatan yang ada. Mungkin ya jangan terlalu berharap sama sesuatu yang kita inginkan ini. Jadi ketika punya keinginan tuh jangan fokus ke situ, kalau ada kesempatan yang lain ya ambil gitu Kak. Jadinya nantinya berasa kebahagiaannya. Di energi ini sarannya apa sih Libra di minggu keempat ini? Sarannya untuk zodiak Libra ini, sarannya kita buka. Saran di minggu ini, sarannya ya Two-of-Wands. Ada jalan lain lagi, jalan ke sana jelek. Jelek. Ketika satu jalan yang kita usahakan susah gitu, atau nggak ada titik temunya lah ya, udah nyoba perjuangin, nggak ada salahnya juga kita memilih jalan yang lain untuk kebahagiaan kita, untuk pencapaian kita, karena kesempatan-kesempatan yang baik ada, ambil gitu ya. Seperti itu Libra, kita tutup energinya. Makasih yang udah stay tune terus di channelnya Rizky Tarot, makasih yang udah belanja di channelnya, di linknya ya, makasih juga yang udah subscribe, share, like, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Rizky Tarot.